Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kepada Mama yang masih semangat ya mengikuti acara ini sore-sore. Mungkin sedikit kita mau bahas ya mengenai stunting. Awalnya mungkin kita ngomongin stunting, selanjutnya kita akan ngomongin pemantauan tumbuh kembang secara mandiri. Jadi harapannya nanti setelah mengikuti ini, mudah-mudahan mama-mama juga bisa melakukan evaluasi pertumbuhan dan perkembangan anaknya secara mandiri di rumah dengan alat yang sederhana. Mungkin yang awalnya kita bahas dulu, kenapa sih stunting itu penting? Sampai sekarang kan semuanya kan membahas nih, baik di media sosial, baik di posyandu, puskesmas, mau ngomongin stunting. Kenapa sih ada apa yang penting dengan stunting? Kita ngomongin arti stunting dulu ya, Mas. Jadi kalau misalkan stunting itu adalah perawakan pendek atau sangat pendek yang terjadi akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan juga atau adanya infeksi berulang atau kronis yang terjadi terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Jadi kalau kita yang saya highlight nih, jadi perawakan pendek itu hasil akhirnya yang terlihat, hasil akhir yang terlihat. Yang biasanya terjadinya itu karena yang pertama adanya asupan nutrisi yang tidak adekuat ataupun adanya infeksi berulang. Jadinya bisa karena kedua-duanya ataupun bisa juga karena salah satu. Hari ini kita akan ngomongin pemantauan tumbuh kembang secara mandiri. Mungkin itu yang kita akan evaluasi dari asupan nutrisi yang tidak adekuat. Walaupun kalau misalkan ada infeksi berulang tetap harus diperiksakan ya permasalahannya apa. Laki yang terakhir adalah terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Jadi permasalahannya ini terutama itu adalah pada saat masa pembuahan. Jadi selama mamahnya itu harus mempersiapkan kehamilan sampai nanti si kecil usianya 2 tahun. Apa sampai situ selesai dok? Tidak akan terjadi stunting setelahnya? Masih mungkin. Tapi jika kita bisa memperbaiki selama 0 sampai 2 tahun kehidupan, kita bisa mencegah stunting lebih kurang 60 sampai 80%. Jadinya kalau misalkan persiapannya ini bagus nih sampai usia 2 tahun, mudah-mudahan harapannya ke depannya juga pertumbuhan dan perkembangannya juga baik. Mungkin hari ini kita akan bahas saat bayinya sudah lahir ya. Nanti kalau untuk masalah ASI nanti akan dibahas oleh dokter utama. Nah, kenapa sih stunting ini akhirnya dibicarakan harus dibicarakan terus-terusan? Karena dia memiliki efek. Tadi kan saya bilang, efek yang terlihat adalah nantinya pada akhirnya anaknya bisa terjadi perawakan pendek. Tapi ternyata jika yang tidak terlihatnya itu cukup banyak. Contohnya, pada jangka pendek, akhirnya dia akan merusak perkembangan otak anak. Karena perkembangan otak anak, atau mungkin mama-mama pernah dengan mengenai golden age period, jadinya perkembangan anak yang paling pesat itu terjadi pada 2 tahun pertama. Kalau misalkan perkembangan otaknya tidak bagus, pada akhirnya terjadi IQ yang menurun. Selain itu, bisa juga melemahkan sistem imun. Nah, makanya tuh kalau anaknya kurang gizi, ujung-ujungnya sakit. Sakit akhirnya kurang gizi. Udah kayak lingkaran setan ya, bolak-balik, bolak-balik. Yang akhirnya pada jangka panjangnya, yang terlihat adalah perawakan pendek yang tidak terlihatnya ternyata bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya diabetes dan juga penyakit kronis lainnya dan bisa menurunkan produktivitas seseorang sehingga nantinya angka untuk apa ya di banyak produktivitasnya juga jadi menurun jadinya untuk daya tahan tubuhnya untuk kematiannya itu juga jadi lebih meningkat. Nah, jadi untuk indikator salah satunya untuk nutrisi dan stimulasi yang adekuat, itu kita harus melakukan evaluasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala. Permasalahannya dengan apa nih, Dok? Saya nggak punya alat apa-apa nih di rumah. Kan, sebenarnya sederhana. Mungkin mama-mama punya nih. Nah, buku KIA pasti punya semua kan. Buku KIA itu selain untuk ibunya, ini juga berguna buat anaknya. Sebenarnya ada banyak caranya, bisa dengan SDITTK, dengan Denver, hanya untuk deteksi dini. Tapi mungkin ini levelnya agak lebih rumit. Kita ngomongnya yang gampang-gampang dulu aja ya. Yang kira-kira mama-mama punya di rumah itu buku KIA. Ternyata dengan buku KIA saja, kita bisa melakukan evaluasi banyak hal. Nah, buku KIA ini setiap berapa tahun sekali itu akan dilakukan regenerasi. Kalau dilihat ya, yang tadinya tidak ada gambar, sampai gambarnya diberubah-ubah, sampai yang terbaru ini sekarang kalau mamahnya punya itu yang pakai baju biru, kalau yang buat anaknya. Jadi dia ada satu buku, yang satu buat maternal, buat bagian ibunya, yang sebelahnya lagi adalah buat anaknya. Jadi kalau mama sudah selesai lahiran nih, itu buku jangan langsung disimpan. Nah, ini bisa dipakai nih buat anaknya. Walaupun kadang-kadang dari rumah sakit setempat, dia memberikan buku lagi nih buat mama-mama.
Cuma kadang-kadang kan bingung nih, kalau misalkan mau evaluasi ini caranya gimana ya? Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari buku KIA, itu sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan anak itu sudah dibahas secara lumayan cukup lengkap. Dan juga akan ditulis juga gimana sih kita tahu kalau ini tuh ada masalah atau tidak. Nah, jadi aplikasinya ini eh, di level screening ya, Naya. Dan kalau bisa tidak diganti-ganti. Jadi maksudnya gini, buka IA ini kan sebagai alat komunikasi kita nih antar dokter, antar tenaga kesehatan untuk melihat pertumbuhan perkembangan anak ataupun masalah yang lainnya. Jadi kalau bisa satu anak ini dianjurkan dengan satu buku. Nanti kalau misalkan hamil lagi, baru nanti anak yang satu lagi menggunakan buku yang lain. Ya, jadi buka IA sebagai alat pemantau, tapi ternyata bukan cuma alat pemantau nih, Mak. Kalau dibuka-buka lagi tuh di sana banyak. Di sana itu memberitahu juga tentang pemberian vitamin A, imunisasi, dan juga sebagai di situ juga sudah dibahas mengenai bagaimana pemberian makan pada anak, bagaimana stimulasi, dan juga nantinya bisa jadi alat komunikasi antar tenaga kesehatan. Nah, mungkin yang pertama saya akan bahas mengenai evaluasi pertumbuhan. Jadi kalau misalkan Mama buka nih di buku KIA, atau mungkin ada juga yang buku kader yang ikut lihat ya, mungkin udah tahu ya, udah ngerti. Jadi ada yang warna pink, ada yang warna biru. Pertama kita harus tahu dulu nih, kita mau pakai yang mana, yang warna pink atau yang warna biru. Gampangnya kalau misalkan pink itu untuk cewek pastinya ya, kalau yang biru itu untuk cowok. Dan sekarang kalau misalkan punya buku KIA yang baru itu kurvanya cukup banyak. Jadi kalau dulu hanya ada KMS saja, mungkin sekarang ada banyak nih apa namanya kurva-kurva yang lainnya. Nanti kita coba bahas pelan-pelan ya. Yang pertama mungkin yang ku bahas itu KMS ya. Jadi KMS itu yang tadi kalau pink ini untuk cewek, yang biru itu untuk cowok. Nanti akan ada beberapa yang akan kita nilai nih di bawah sini nih. Yang nantinya Mama sebenarnya juga bisa nilai secara mandiri. Nah, kalau misalkan Mama ke posyandu atau ke puskesmas melakukan imunisasi, Mama semua ini berhak loh minta tolong untuk diisikan KMS-nya. Jadi nanti dari KMS ini Mama bisa menilai ini anaknya ini bermasalah atau tidak untuk masalah pertumbuhan. Ini kita coba buka ya. Nah, kalau ini diperbesar, nah nanti kan terlihat nih ada tulisan umur, bulan penimbangan, berat badan, KBM, NT, aksi eksklusif. Ini buat apa sih? Kita bahas pelan-pelan ya. Yang pertama adalah umur. Jadi ini adalah umur setiap bulannya. Jadi kalau misalkan 0, nanti bulan penimbangannya itu adalah saat adik lahir. Nanti pada saat usia 1 bulan kita tulis apa namanya dia menimbang pada bulan apa, pada usia 2 bulan menimbang pada bulan apa, di mana nanti 0 ke 1 ini punya nilai 1 bulan. Jadi ini 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan sampai nanti ke kalau nggak salah sampai 5 tahun. Nah, setelah nanti udah ditulis bulan penimbangannya, ini berat badan ini kita tulis secara kilogram. Jadi misalkan kalau berat badan adik 3 kilo, kita cukup tulis 3. Kalau misalkan 3,4 kilo, kita cukup tulis 3,4. Nanti tinggal kita bintikin nih di atasnya. Jadi atas ini untuk berat badan adik. Yang kalau titik besarnya ini, kalau ada yang tebal, itu yang biasanya di 3, 4, 5. Yang bintik-bintik kecil itu kalau misalkan 3,4 berarti kita naikkan 3 ke 4 kotak kecil di atasnya. Nanti ada caranya ya. Lalu selanjutnya kalau misalkan untuk KBM, KBM itu adalah kenaikan berat badan minimal tiap bulan. Nah, ini harus tahu ya, ini kenaikan berat badan minimal tiap bulan. Dan kalau kita lihat setiap bulannya ini kenaikannya tuh berbeda-beda, tapi tidak terlalu jauh. Misalkan, kalau dari 0 ke 1 berarti kita punya kenaikan minimalnya 800 gram. Kalau dari 1 bulan ke 2 bulan itu naiknya 900 gram. Tapi sebenarnya nggak boleh ya, misalkan, oh pertama naiknya 700, yang kedua naiknya 1 kilo. Oh nggak apa-apa, bagus orang kemarin naiknya sedikit, tapi sekarang naiknya banyak. Jadi nggak bisa ditambah ya. Jadi ini tetap kenaikan berat badannya itu adalah tiap bulan. Jadi dari bulan satu ke yang lainnya kita punya kenaikan berat badan tiap bulannya. Nantinya kalau misalkan ternyata kita naik, kita bisa nulis di sini nih di bawahnya yaitu N. Kalau tidak naik kita akan tulis T, tidak naik atau dia kenaikan berat badannya ini tidak mencapai kenaikan berat badan minimal. Jadi ada yang kita namakan tidak naik. Tidak naik satu kalau misalkan grafiknya mendatar atau menurun atau memotong, atau yang kedua tidak mencapai kenaikan berat badan minimal. Kalau naiknya 800 gram, mencapai itu kita masih sebut naik. Tapi kalau misalnya tidak mencapai, berarti itu kita sebut tidak naik.
Nah, kalau di bawah nanti kalau misalkan lihat nih, kalau misalkan tidak ada pemberian tambahan minuman lainnya, ASI eksklusif bisa kita centang. Kita harus hati-hati yang tidak naik ya, Mas. Kalau misalkan ada ketidaknaikan berat badan adik, baik itu tidak sampai ke kenaikan berat badan minimal dalam 1 bulan saja, itu harus dilakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. Oh, di dekat saya adanya puskesmas, dok, boleh, nggak masalah. Pokoknya yang terdekat. Kalau misalkan nggak ada dokter anaknya, mau ke puskesmas dulu juga nggak ada masalah. Karena kadang-kadang di puskesmas pun sudah ada ahli gizi. Nah, jadi misalkan nih ya, adik lahir di bulan Mei, berat badannya 3 kilo. Kita bintikin nih, oh ini di 3 kilo. Lalu kita timbang lagi bulan Juni pada saat adik 1 bulan. Oh naik nih berat badannya 4 kilo. Mencapai kan kenaikan berat badan minimalnya, kita naikin. Oh iya, ternyata memang sesuai sama kurva. Maksudnya sesuai sama kurva itu, jadi kita lihat kurva atas ya, Mas. Kalau kurva atas itu dia harusnya kenaikan pertumbuhannya segarisnya itu sama atau dia naik ke atas. Yang kita hati-hati kalau misalkan dia naik mendatar. Nah, selanjutnya di bulan kedua naik lagi nih adiknya 5,1. Wah, hebat, dia naiknya ke atas nih. Dia ada yang tadinya sebelumnya di bawah garis hijau, sekarang sudah naik ke atas garis hijau. Lalu selanjutnya kita timbang lagi. Ternyata kenaikannya hanya 400 gram, sedangkan kita punya kenaikan berat badan minimal 800 gram. Kalau kita bintikan, seakan-akan dia kembali lagi ke bawah garis seperti 1 bulan ya, tapi sebenarnya ini kita harus hati-hati nih karena sudah terjadi tidak naik atau kenaikannya itu tidak sampai kenaikan berat badan minimal. Yang kita takutkan kalau kita biarkan pada akhirnya kenaikan berat badannya masih tidak maksimal, nantinya adiknya bisa-bisa turun ke garis selanjutnya. Jadi kalau misalkan seperti ini, jangan tunggu ya, oh nanti dulu deh, ini masih bagus kok, sebelumnya juga sekitar segini. Nanti tunggu dulu. Akhirnya dia garis ini nanti bisa-bisa masuk ke garis merah. Jadi sekarang sarannya, kalau misalkan terjadi tidak naik 1 kali atau kenaikan berat badannya ini tidak mencapai kenaikan berat badan minimal, Mama semua harus langsung segera membawa adiknya ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini adalah kenaikan berat badan minimal per bulan nih. Coba dirangkum ya. Ini yang bulan pertama sampai bulan ke-7. Tapi perlu diingat ya, kenaikan berat badan tiap bulan itu makin lama dia makin berubah. Nah, makin lama biasa makin turun nih. Jadi jangan berharap anaknya akan naik berat badan 1 kilo nih tiap bulannya. Juga dijujulin terus. Enggak juga. Nah, kalau misalkan dia sudah mencapai nih, kan awalnya naiknya 800 sampai 900 gram. Nanti 3 bulan kedua kenaikannya sekitar 400 sampai 600 gram. Nanti mulai menurun nih. Nanti pas dia umur 8 sampai 11 hanya kenaikannya minimal 300 gram itu juga sudah cukup. Nanti di atas 1 tahun kenaikan 200 gram juga sudah cukup. Jadi kita lihat dari kenaikan berat badannya tiap bulannya. Nah, di tempatnya Mama juga kalau misalkan menggunakan grafik yang baru, menggunakan sorry buku KIA yang baru, sekarang sudah banyak kurva-kurva lainnya selain KMS. Kalau KMS kan seperti tadi tuh, sebenarnya kalau misalkan ini tidak jauh berbeda. Cuma memang di sini kadang-kadang tenaga kesehatan yang biasanya memasukkan untuk di kurva selanjutnya. Nah, ini tidak jauh berbeda nih. Sebenarnya ini adalah berat badan per umur untuk anak, contohnya pada anak umur pada anak wanita ya. Jadi dibilang kurvanya normal itu kalau dia di antara -2 sampai 1. Kalau ini kan dia satunya nggak ada ya, jadi ya kita anggaplah kurang 2. Nah, nanti kita biasanya bintikin nih, bintik. Kalau misalkan terjadi pendataran ataupun terjadi penurunan, nah itu yang harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Selain berat badan, ada juga tinggi badan. Nah, kalau tinggi badan juga tidak jauh berbeda nih. Kalau tinggi badan kan kita bilang bermasalah kalau kurang dari -2. Jadi normalnya itu antara 2 garis merah. Nanti biasanya kita ukur nih dari dulu, misalkan umur 2 bulan, tinggi badannya 55, nanti 3 bulan dia 56. Nah, nanti kita masuk ini setiap bulannya. Lalu selain itu ada juga kurva lingkar kepala. Nah, kalau lingkar kepala ini juga kita lihat ya, normalnya sama 2 garis merah. Jadi kalau misalkan masih berada di dalam 2 garis merah, ini masih normal. Untuk pengukurannya bisa dilakukan pengukuran di posyandu terdekat untuk tahu cara pengukuran normalnya seperti apa. Nah, selanjutnya untuk evaluasi perkembangan. Jadi untuk evaluasi perkembangan ini sebenarnya juga ada nih di buku KIH.
di buku KIA. Kalau misalkan pakai buku KIA yang baru, sebenarnya ada nih evaluasi perkembangan dari usia 1 sampai usia 6 tahun. Jadi sebenarnya cukup lengkap ya, walaupun ini hanya deteksi dini. Contohnya ya, saya buka satu. Ini di halaman 93, ini untuk anak 1 sampai 3 bulan. Jadi di sini sebenarnya ditulis nih, stimulasi apa saja sih yang harus kita berikan pada anak umur 0 sampai 3 bulan, dan juga setelah dia umur 3 bulan, diharapkan dia sudah bisa melakukan ke-8 hal ini. Jadi nanti kalau dia udah 3 bulan, mama bisa checklist nih. Bisa nggak ya bayinya ngangkat sendiri sampai 45 derajat? Bisa nggak ya dia ngegerakin kepala dari kiri ke kanan ke tengah? Terus melihat wajah. Kalau bisa di checklist nih semuanya. Kalau ada satu saja di umur 3 bulan menuju di umur sebelum 4 bulan ini ada yang tidak bisa salah satu, maka itu yang harus kita hati-hati. Jadi kalau misalkan tidak bisa melakukan salah satu, kita harus rujuk ke fasilitas kesehatan. Ini contoh selanjutnya, misalkan ada usia anaknya 5 bulan 10 hari. Sebenarnya sih ibunya ngerasa nggak ada apa-apa nih, anaknya sehat-sehat aja, cuma pengen evaluasi perkembangan. Nah, bisa nih kita coba nih pakai, berarti kalau dia 5 bulan, kita pakai perawatannya itu yang usia 3 sampai 6 bulan. Terus kita central, wah ternyata ada dua nih yang nggak bisa anaknya misalkan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama kita lakukan stimulasi terlebih dahulu. Karena apa? Karena checklist ini bisa dilakukan sampai bayi berusia 6 bulan. Jadi, nanti pas usia 3 sampai 6 bulan, kita lakukan stimulasi terlebih dahulu nih. Stimulasinya apa aja nih? Sebenarnya udah ditulis juga nih di dalam buku KIA. Diajak kayak belajar main sumber suara, jadi kasih kicrik-kicrik, diajak main cilukbah, diayun, dipeluk, terus kita kasih benda kecil, hati-hati buat sampai masuk mulut ya, lalu kita ajak dia untuk belajar duduk kalau misalkan kepalanya sudah kuat, atau belajar seperti ini nih, untuk perutkan sambil diberikan mainan-mainan yang menarik. Nah, nanti kita evaluasi saat dia mendekati 6 bulan nih, pas 6 bulan kita evaluasi lagi. Oh, ternyata pas 6 bulan udah bisa semua, ya sudah aman. Berarti nanti kita evaluasi lagi saat 6 sampai 9 bulan dengan checklist yang berikutnya. Mungkin sementara itu aja dok dari saya untuk mama-mama. Nanti mungkin kita akan bahas lebih banyak dalam sesi diskusi ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.